Shalom Ibu, perkenalkan nama saya Epifania Georgiunarina, biasa disapa Jihan. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Pendidikan IPA SD, pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Yang pertama, saya akan membahas tentang pertemuan 1 dan pertemuan 2. Materinya tentang hakikat IPA. Jadi dalam hakikat IPA ini terdapat 3 poin-poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian pembelajaran IPA SD. Yang kedua, hakikat IPA. Dan yang ketiga, alasan IPA diajarkan di SD. Kita masuk pada poin yang pertama tentang pengertian pembelajaran IPA SD. Jadi, pembelajaran IPA SD merupakan suatu pembelajaran yang membuat siswa memperoleh pengalaman secara langsung sehingga dapat menambah kekuatan siswa untuk menerima, menyimpan, dan menerapkan konsep yang telah dipelajarinya. Pada hakikatnya, IPA dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah, dan sikap ilmiah. Pembelajaran IPA di SD ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada siswa merujuk kepada rasa ingin tahu dan mengembangkan cara berpikir kritis. Kita masuk pada poin yang kedua tentang hakikat IPA. Jadi hakikat IPA sendiri memiliki pengertian yaitu makna alam dan berbagai fenomenanya yang dikemas menjadi sekumpulan teori atau konsep melalui serangkaian proses ilmiah yang dilakukan oleh manusia. Hakikat IPA sendiri dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu sains sebagai sikap atau rasa ingin tahu. Contohnya seperti rasa ingin tahu terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di alam dan masalah-masalah yang terjadi di alam yang dapat dipecahkan melalui prosedur ilmiah. Yang kedua, sains sebagai produk. Sains sebagai produk merupakan prosedur atau cara pemecahan masalah melalui proses ilmiah. Yang ketiga, proses. Proses bisa berupa fakta, teori, dan hukum. Yang keempat, penerapan sains dalam teknologi dengan cara mengaplikasikan metode ilmiah dan konsep IPA untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita masuk pada alasan IPA diajarkan di SD. Jadi, pembelajaran IPA ini sangat penting diajarkan di SD, karena di dalam pembelajaran IPA memuat materi-materi yang berhubungan langsung dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga pembelajaran IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan berupa fakta-fakta, konsep-konsep, maupun prinsip-prinsip saja, tetapi pembelajaran IPA juga merupakan suatu teori atau proses penemuan. Sedikit tambahan, berbicara tentang hakikat IPA, pastinya kita berbicara tentang belajar dan pembelajaran. Jadi belajar itu sendiri merupakan suatu proses di mana seorang individu melakukan suatu perkembangan kognitif atau perkembangan pengetahuan dan kemampuannya secara mandiri. Jadi dia mencari tahu sendiri konsep yang telah dipelajarinya. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu proses di mana seorang individu melakukan perkembangan pengetahuan atau kemampuannya lewat orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti guru dan orang tua.
Sekian pembahasan materi dari saya tentang hakikat IPA pada pertemuan 1 dan pertemuan 2. Sekarang kita masuk pada pertemuan yang ketiga tentang teori belajar. Dalam teori belajar juga ada 3 poin-poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama, tentang teori belajar Piaget dan penerapannya dalam pembelajaran IPA. Yang kedua, teori belajar Brunner dan penerapannya dalam pembelajaran IPA. Yang ketiga, teori belajar Gagne dan penerapannya dalam pembelajaran IPA. Kita masuk pada poin yang pertama tentang teori belajar Piaget dan penerapannya. Jadi teori belajar Piaget adalah suatu pengetahuan yang mengatakan bahwa kecerdasan anak berjalan seiring dengan pertumbuhan anak. Contohnya, dengan perkembangan kognitif, seorang anak tidak hanya mengembangkan kemampuan pengetahuannya saja, melainkan seorang anak bisa mengembangkan dan membangun mentalnya. Dalam penerapannya, teori Piaget mengatakan bahwa seorang anak bukan hanya botol kosong yang siap diisi, tetapi anak sudah bisa membangun pengetahuan melalui dunianya sendiri. Contohnya, seorang anak sudah bisa membedakan rasa dari makanan atau minuman yang telah dicicipinya. Dalam teori Piaget juga mengatakan bahwa ada 4 tahap perkembangan kognitif anak. Yang pertama, tahap sensiomotor, dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Tahap sensiomotor merupakan tahap perkembangan awal kognitif anak. Jadi pada tahap ini Piaget mengatakan bahwa anak sudah belajar mengenal dirinya sendiri lewat gerakan sensorik dan motorik. Yang kedua, tahap praoperasional, mulai dari usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini anak sudah melatih mengingat atau menciptakan daya ingat. Contohnya seperti anak sudah mengingat apa yang diajari oleh orang tuanya. Contohnya, ibunya setiap malam mengajarkan anaknya bahwa sebelum tidur jangan lupa berdoa. Maka anak itu akan mengikuti atau mengingat apa yang diajarkan ibunya. Yang ketiga, tahap operasional, mulai dari usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai berpikir dengan logika. Contohnya, anak sudah bisa mengetahui bahwa air bisa mencair dan air juga bisa membeku. Nah, tahap yang keempat yaitu tahap operasional formal, dimulai dari usia 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak bukan hanya sudah berpikir secara logika, tetapi anak sudah bisa memecahkan masalahnya sendiri. Yang kedua, kita masuk pada teori belajar Brunner dan penerapannya dalam pembelajaran IPA. Dalam teori belajar Brunner mengatakan supaya siswa belajar dengan cara berpartisipasi secara aktif dengan konsep dan juga prinsip, sehingga mereka sudah bisa melakukan suatu eksperimen dan menjadi pengalaman untuk mereka tentang konsep-konsep yang telah mereka pelajari. Nah, dalam teori Brunner ini menerapkan pembelajaran discovery learning. Discovery learning adalah pembelajaran yang menuntut siswa untuk mencari tahu segala sesuatu secara mandiri. Yang ketiga, kita masuk dalam teori belajar Gagne dan penerapannya.
Jadi teori belajar Gagne ini merupakan suatu pembelajaran yang mengharuskan siswa yang mengatakan bahwa perubahan tingkah laku itu merupakan suatu bagian dari pengalaman. Nah, dalam teori Gagne ini ada 4 fase perkembangan, yaitu fase penyimpanan, fase pengulangan kembali, fase penerimaan, dan fase penyimpanan. Sekian pembahasan materi tentang teori belajar dari saya. Sekarang kita masuk pada pertemuan yang keempat dan 5 tentang taksonomi Bloom. Dalam taksonomi Bloom ini ada 3 klarifikasi hasil belajar menurut Bloom. Yang pertama ada ranah afektif, yang kedua ada ranah kognitif, dan yang ketiga ada ranah psikomotor. Sebelum saya menjelaskan ketiga ranah ini, saya akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan taksonomi Bloom dan apa tujuan penerapan taksonomi Bloom dalam pembelajaran. Jadi, taksonomi Bloom ini merupakan sebuah kerangka kerja yang digunakan dalam pendidikan untuk mengklasifikasikan tujuan pembelajaran secara hierarkis berdasarkan kompleksitas kognitif. Jadi taksonomi Bloom ini dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Benjamin Bloom pada tahun 1956. Tujuan penerapan taksonomi Bloom yaitu membantu pendidik untuk merencanakan pembelajaran supaya pembelajaran terlihat lebih terstruktur dan efektif. Nah, sekarang kita masuk pada 3 klarifikasi hasil belajar menurut Bloom. Yang pertama ada ranah kognitif. Nah, ranah kognitif ini berkaitan dengan pengetahuan atau IQ seseorang. Nah, dalam ranah kognitif ini ada 6 kategori tujuan pembelajaran ranah kognitif. Yang pertama pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang keenam ada evaluasi. Jadi keenam kategori ini memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Jadi keterkaitannya itu contohnya seperti ketika kita sudah dalam kategori pengetahuan, ketika kita sudah mengetahui suatu konsep pembelajaran, maka kita akan memahaminya dan mengingat dalam memori otak kita. Setelah itu, kita akan menerapkan konsep tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita menerapkannya, kemudian kita melakukan analisis apakah konsep tersebut sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari atau tidak. Lalu kita melakukan sintesis, dan setelah melakukan sintesis yang terakhir kita mengevaluasi apakah konsep pembelajaran itu nantinya kita terapkan atau tidak perlu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kita masuk pada ranah afektif. Nah, ranah afektif ini berkaitan dengan sikap atau karakter seseorang. Ini bisa berupa perasaan, emosi, atau sikap-sikap yang tidak disadari yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam ranah afektif ini ada 5 kategori tujuan pengajaran dalam ranah afektif. Ada penerimaan, ada jawaban, ada penilaian, ada organisasi, dan yang kelima ada karakteristik. Yang ketiga ada ranah psikomotor. Jadi ranah psikomotor ini berkaitan dengan kemampuan fisik seseorang. Jadi dalam ranah psikomotor ini ada 6 jenjang untuk mengembangkan ranah psikomotor. Yang pertama ada gerakan refleks atau gerakan yang tidak disadari oleh seseorang, misalnya bersin atau batuk. Yang kedua ada keterampilan gerakan-gerakan dasar. Yang ketiga ada kemampuan perseptual.
Dan yang keempat ada kemampuan dalam bidang fisik, misalnya latihan kecepatan, kekuatan, dan ketepatan. Yang kelima ada gerakan-gerakan skill. Dan yang keenam ada kemampuan yang berkaitan dengan komunikasi seperti interpretatif dan ekspresif. Sekian pembahasan materi tentang taksonomi Bloom dari saya. Nah, sekarang kita akan masuk pada pertemuan yang keenam tentang pembelajaran abad 21. Dalam pembelajaran abad 21 ini juga ada 3 pokok-pokok materi yang penting yang akan saya bahas. Yang pertama tentang konsep pembelajaran abad 21, yang kedua tentang karakteristik guru abad 21, dan yang ketiga model pembelajaran abad 21. Kita masuk pada pokok materi yang pertama tentang konsep pembelajaran abad 21. Jadi, pembelajaran abad 21 merupakan peralihan pembelajaran dari teacher center menjadi student center. Konsep pembelajaran abad 21 ini menggunakan 4C, yaitu yang pertama, critical thinking and problem solving, atau berpikir kritis dan pemecahan masalah. Berpikir kritis merupakan suatu proses yang jelas dan terarah dan memiliki tujuan dan makna yang dapat memecahkan sebuah masalah. Yang kedua, creativity and innovation atau daya cipta dan inovasi. Kreativitas atau creativity tidak hanya berdampak pada siswa yang dapat merangkai kata dalam tulisan yang menarik, tetapi siswa yang memiliki kreativitas yang tinggi dapat melihat suatu masalah dalam berbagai sisi atau perspektif. Yang ketiga, collaboration. Di sini, siswa dituntut untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan siswa lain untuk mencapai tujuan yang sama. Yang keempat, komunikasi atau communication. Komunikasi ini merupakan kemampuan siswa yang jelas dan terarah untuk menyampaikan ide atau gagasan yang telah dipikirkannya. Kita masuk pada pokok materi yang kedua tentang karakteristik guru abad 21. Jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa ada 7 karakteristik guru abad 21. Yang pertama adalah lifelong learn atau belajar seumur hidup. Di sini guru terus mengupgrade pengetahuan dengan pendidik lain atau para ahli. Yang kedua ada kreatif dan inovatif. Nah, siswa yang kreatif dan inovatif juga lahir dari guru yang kreatif. Jika gurunya kreatif dan bisa menghasilkan sebuah karya, maka siswa pun akan meneladani sikap dari gurunya tersebut. Yang ketiga, mengoptimalkan teknologi. Guru bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ada untuk menjadi media pembelajaran, sehingga pembelajaran terlihat lebih menarik. Yang keempat, reflektif. Guru yang reflektif tidak hanya menyalahkan siswa dalam menyerap pembelajaran, tetapi guru yang reflektif juga melakukan penilaian tentang pembelajaran yang diterapkannya kepada siswa. Yang keempat ada kolaboratif. Nah, guru bisa berkolaboratif dengan siswa untuk mengembangkan pengetahuan dan berbagi pengetahuan kepada siswa. Yang kelima adalah menerapkan student center. Jadi di sini merupakan
Suatu pembelajaran berpusat pada siswa dan guru hanya berperan sebagai fasilitator. Dan yang ketujuh, menerapkan pendekatan diferensiasi. Jadi di sini guru mendesain kelas agar siswa semangat belajar karena pelajaran yang disediakan oleh guru terlihat menarik. Yang berikut kita masuk pada model pembelajaran abad 21. Nah, di sini guru harus menyediakan model-model pembelajaran agar pembelajaran dapat dipahami oleh siswa. Nah, ada beberapa model pembelajaran pada abad 21. Yang pertama ada student center. Student center adalah model pembelajaran abad 21 yang berpusat pada siswa dan guru hanya berperan sebagai fasilitator. Jadi siswa yang bekerja dan guru hanya memantau siswa. Yang kedua, ada project based learning. Jadi, model pembelajaran ini menceburkan siswa dalam suatu proyek supaya siswa mendapat sebuah pengalaman. Yang ketiga ada flip classroom. Jadi flip classroom ini guru menyediakan classroom atau pembelajaran online sehingga siswa dapat mengaksesnya di rumah dan bisa belajar di rumah. Sehingga saat masuk ke kelas, siswa sudah mengetahui materi-materi yang telah dipelajarinya. Berikut juga ada discovery learning. Discovery learning ini adalah suatu proses pembelajaran yang menuntut siswa untuk mencari tahu dan mengembangkan pengetahuannya secara mandiri. Sekian pembahasan materi tentang pembelajaran abad 21 dari saya. Baik, sekarang kita akan masuk pada pertemuan yang ketujuh tentang kompetensi guru abad 21. Nah, dalam kompetensi guru abad 21 ini ada 4 kompetensi. Nah, sebelum saya menjelaskan 4 kompetensi tersebut, saya akan membahas terlebih dahulu tentang kompetensi. Jadi, kompetensi adalah kecakapan seseorang berdasarkan jabatan yang disandangnya. Jadi, guru memiliki kompetensi karena guru memiliki jabatan yang disandangnya sebagai seorang guru. Nah, guru memiliki 4 kompetensi. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, yang kedua ada kompetensi kepribadian, yang ketiga ada kompetensi sosial, dan yang keempat ada kompetensi profesional. Kita masuk pada kompetensi yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan seorang guru yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan pembelajaran mulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi. Yang kedua ada kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian merupakan personal yang mencerminkan kepribadian dari seorang guru yang mantap, berwibawa, arif, bijaksana, dewasa, dan menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang ketiga ada kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini merupakan kemampuan seseorang guru sebagai masyarakat, di mana guru harus berbaur atau bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar. Yang keempat ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran dalam bidang studi secara luas dan mendalam, dan menambah wawasan keilmuan sebagai seorang guru. Nah, keempat kompetensi ini sangat penting dimiliki seorang guru untuk diterapkan dalam kehidupannya di dalam dunia pendidikan.
Sekian pembahasan materi dari saya dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Sekian dan terima kasih.